Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Akbi 1330. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 330 yang beranggotakan Daniel Siboro, O'Brien Raoel Tobing, dan saya, Salma Fairuz Nurunisa. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang Cost Concepts and the Cost Accounting Information System dengan rujukan Carter Cost Accounting edisi 14 chapter 2. Pertama, saya akan membahas tentang cost concept. Sebelumnya, kita perlu tahu terlebih dahulu, apa sih cost itu? Cost adalah harga perolehan, pengorbanan, atau sacrifice untuk mendapatkan manfaat. Manfaat yang diperoleh bisa saat ini juga didapatkan atau di masa yang akan datang. Contohnya, sekarang kan lagi zamannya bersepeda. Misalnya saya mau sepeda, berarti saya harus membeli sepeda. Untuk mendapatkan sepeda, saya harus mengorbankan tabungan saya. Uang tabungan ini saya keluarkan untuk membeli sepeda. Jadi, sumber dayanya berupa tabungan, uang untuk mendapatkan barang, yaitu sepeda. Nah, sepeda ini manfaatnya kapan bisa kita peroleh? Bisa saat ini, baik hari ini, bulan ini, maupun tahun ini, atau manfaatnya bisa digunakan di tahun depan dan seterusnya. Cost object. Suatu objek biaya, cost object, atau tujuan biaya, cost objektif, didefinisikan sebagai suatu item atau aktivitas yang biayanya diakumulasi dan diukur. Jadi tergantung, kita itu mau mengukur biaya dari apa sih? Nah, jawaban dari pertanyaan tersebut adalah objek biaya. Item-item dari aktivitas-aktivitas yang dapat menjadi objek biaya antara lain produk, batch dari unit-unit sejenis, pesanan pelanggan, kontrak, lini produk, proses, departemen, divisi, proyek, dan tujuan strategis. Setelah objek biaya dipilih, pengukuran biaya sangat bergantung pada kemampuan untuk menelusuri traceability biaya ke objek biaya. Kemampuan untuk menelusuri biaya menentukan seberapa objektif, andal, dan berartinya ukuran biaya yang dihasilkan. Cara yang umum untuk membedakan karakter biaya adalah dengan memberikan label sebagai direct cost atau indirect cost dari suatu objek biaya tertentu. Nah, ini misalnya ada objek biayanya itu produk, berupa produk meja. Kos yang dapat ditelusuri itu dari kayu, paku, upah tukang, listrik. Objek biaya pengadaan, kosnya gaji pegawai, kendaraan, depresiasi gedung. Objek biaya pemotongan, kosnya upah tukang, listrik, alat pemotong, depresiasi gedung. Kemampuan untuk menelusuri biaya di industri jasa. Kemampuan untuk menelusuri biaya penting dalam pengambilan keputusan di industri jasa, sebagaimana halnya dengan di industri manufaktur. Mengetahui biaya dari berbagai jasa yang berbeda merupakan suatu hal yang sangat penting dalam lingkungan kompetitif. Harga yang diperlukan untuk menyesuaikan biaya untuk mengantarkan satu pesanan harus dibebankan ke setiap pesanan, tidak peduli berapa besarnya yang menyebabkan terjadinya biaya tambahan. Contohnya biaya antar. Selanjutnya, Cost Accounting Information System. Sistem informasi akuntansi biaya merefleksikan divisi-divisi yang memiliki wewenang dan mengaplikasikan konsep manajemen by exception atau memfokuskan perhatian manajemen. Daftar akun. Daftar akun adalah prasyarat untuk memenuhi tugas secara efisien yang didesain dengan baik untuk mengklasifikasikan biaya dan beban. Daftar akun-akun neraca antara lain current assets, property, plant and equipment, intangible assets, current liabilities, long-term liabilities, dan capital.
Daftar akun-akun laporan laba rugi antara lain sales, cost of goods sold, factory overhead, marketing expenses, administrative expenses, other income, dan income taxes. Selanjutnya adalah pemrosesan data elektronik. Pemrosesan data adalah aktivitas dalam mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis, dan melaporkan data. Dulunya pemrosesan data dilakukan secara manual, namun seiring berjalannya waktu, akibat adanya kecepatan dan fleksibilitas komputer, hal ini menyebabkan bisnis mengubah pemrosesan data ke sistem elektronik, di mana dokumen kertas dan buku besar diganti dengan media rekaman magnetik. Adapun beberapa pemrosesan data elektronik memiliki keunggulan. Yang pertama, dia dapat memproses data dengan jumlah yang besar dengan mudah dan cepat. Yang kedua, dia bisa diprogram untuk mengenali dan melaporkan perilaku yang menyimpang, atau dengan kata lain, sistem pemrosesan data elektronik ini dapat meminimalisir adanya terjadi pelanggaran. Dan yang terakhir yaitu dia dapat meningkatkan kemampuan manajemen dalam menggunakan model atau simulasi matematis untuk merencanakan operasi. Selanjutnya, sensitivitas terhadap perubahan metode. Nah, ketika kita melihat ke dalam suatu definisi, sensitivitas perubahan metode itu adalah kondisi di mana perusahaan cepat menerima rangsangan atau peka terhadap perubahan yang terjadi. Contohnya seperti adanya standar akuntansi baru. Nah, dengan adanya standar akuntansi baru ini, biasanya perusahaan akan cepat dalam menanggapi hal tersebut, di mana hal tersebut akan sangat berguna bagi kebutuhannya di masa yang akan datang. Berikutnya, ukuran-ukuran kinerja non-finansial. Akhir-akhir ini banyak manajer menemukan bahwa kegunaan dari ukuran kinerja non-finansial ini tidak terbatas pada evaluasi kerja. Nah, berikut alasan-alasan untuk semakin meningkatnya perhatian yang diberikan pada ukuran-ukuran tersebut. Yang pertama yaitu ketidakpuasan pada ukuran finansial. Yang kedua, pengakuan yang semakin besar bahwa ukuran-ukuran finansial tradisional dipengaruhi oleh fenomena yang tidak selalu relevan dengan tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, ketidakpuasan atas lambatnya Departemen Akuntansi dan Pemrosesan Data dalam menambah, menghapus, atau memodifikasi ukuran-ukuran finansial tradisional saat kebutuhan itu muncul. Yang keempat, adanya ketidakpuasan atas ukuran-ukuran finansial untuk utilisasi pabrik. Dan yang terakhir yaitu ketidakpuasan atas ukuran-ukuran finansial untuk efisiensi pemrosesan. Selanjutnya, klasifikasi biaya. Nah, biaya ini diklasifikasikan menjadi 5. Yang pertama, biaya dalam hubungannya dengan produk. Selanjutnya, biaya dalam hubungannya dengan volume produksi, biaya dalam hubungannya dengan departemen produksi atau segmen lain, biaya dalam hubungannya dengan periode akuntansi, dan yang terakhir yaitu biaya dalam hubungannya dengan suatu keputusan, tindakan, atau evaluasi. Biaya dalam hubungannya dengan produk. Pada dasarnya, biaya dalam hubungannya dengan produk ini dalam proses produksi ada 3. Yang pertama, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan factory overhead. Factory overhead ini berasal dari bahan baku tidak langsung ditambah dengan tenaga kerja tidak langsung dan biaya tidak langsung lainnya. Namun di samping itu ada juga yang berhubungan dengan produk di samping atau di luar dari proses produksi, yaitu beban pemasaran dan beban administratif. Nah, dengan penjualan beban pemasaran dan beban administratif ini akan menghasilkan beban komersial. Selanjutnya, tadinya yang berhubungan dengan proses produksi tersebut, dengan menambahkan bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan factory overhead itu akan menghasilkan biaya manufaktur. Nah, ketika ada biaya manufaktur dan beban komersial ini, nah kita tambahkan nih biaya manufaktur dan beban komersial. Hal tersebut akan menghasilkan total biaya operasi. Nah, selanjutnya kita bahas tentang biaya dalam hubungannya dengan volume produksi. Biaya dalam hubungan dengan volume produksi dibagi atas 3, yaitu variable cost, fixed cost, dan semi-variable cost. Yang pertama, variable cost. Apa itu variable cost? Variable cost merupakan biaya perusahaan yang bisa berubah secara proporsional tergantung produk yang dikeluarkan. Variable cost bisa naik atau turun tergantung pada volume produksi perusahaan. Variable cost akan naik saat produksi meningkat dan turun saat produksi juga menurun.
Contoh variable cost yaitu bahan baku dan kemasan. Total variable cost bertambah seiring dengan kenaikan volume produksi dalam rentang yang relevan. Dengan kata lain, variable cost per unit konstan ketika volume produksi berubah dalam rentang yang relevan. Yang kedua ada fixed cost. Biaya tetap atau yang disebut juga dengan fixed cost merupakan biaya yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan dalam keadaan konstan atau umumnya senantiasa tidak berubah walaupun mengalami peningkatan maupun penurunan jumlah barang atau jasa yang dihasilkan. Dapat dikatakan bahwa biaya tetap tidak terpengaruh sama sekali atau terlepas dari perubahan-perubahan dalam aktivitas bisnis yang dijalankan oleh perusahaan. Fixed cost ini jumlahnya tetap meskipun ada perubahan volume produksi dalam rentang yang relevan. Dengan demikian, fixed cost per unit menjadi semakin kecil seiring dengan kenaikan volume produksi dalam rentang yang relevan. Contoh fixed cost antara lain gaji manajer produksi, gaji supervisor, upah petugas seperti security, upah mandor, depresiasi, pajak properti, amortisasi paten, sewa, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada semi variable cost. Semi variable cost adalah cost yang mengandung unsur fix dan variabel. Contohnya biaya listrik. Biaya listrik yang terpakai untuk penerangan cenderung tetap, sedangkan biaya listrik yang digunakan untuk menyalakan mesin cenderung mengikuti tingkat produksi. Untuk keperluan analisis, cost biasanya dikelompokkan menjadi fixed cost dan variable cost. Selanjutnya, biaya dalam hubungan dengan departemen produksi atau segmen lain. Departemen produksi adalah departemen yang melakukan proses produksi berupa proses pembentukan, pemotongan, atau perakitan. Nah, di departemen produksi ini sering kita temukan dengan istilah direct dan indirect. Istilah direct dan indirect terkait biaya bisa dihubungkan dengan departemen. Biaya yang bisa ditelusuri secara langsung ke suatu departemen disebut direct departmental cost, misalnya yaitu gaji pegawai. Sedangkan biaya yang tidak bisa ditelusuri secara langsung ke satu departemen disebut indirect departmental cost, misalnya listrik dan depresiasi gedung. Kemudian di departemen ada juga namanya common cost dan joint cost. Common cost adalah biaya fasilitas atau layanan yang dinikmati oleh lebih dari satu kegiatan. Sedangkan joint cost adalah biaya suatu kegiatan yang menghasilkan lebih dari satu produk. Selanjutnya, biaya dalam hubungannya dengan periode akuntansi. Terkait dengan periode akuntansi, biaya dapat dikelompokkan menjadi capital expenditure dan revenue expenditure. Capital expenditure adalah pengeluaran yang memberi manfaat lebih dari satu periode. Contohnya biaya pembangunan gedung dan biaya pembelian peralatan. Sedangkan revenue expenditure adalah pengeluaran yang memberikan manfaat hanya untuk satu periode, misalnya gaji pegawai dan beban listrik. Yang terakhir adalah biaya dalam hubungannya dengan suatu keputusan, tindakan, atau evaluasi. Nah, ketika harus mengambil keputusan untuk memilih satu di antara beberapa alternatif, penting untuk mengidentifikasi cost, di samping revenue dan penghematan cost, yang relevan dengan pilihan yang tersedia. Mempertimbangkan hal-hal yang tidak relevan dapat mengarahkan kepada keputusan yang salah. Cost yang relevan dengan pilihan yang tersedia disebut dengan relevant cost atau differential cost. Revenue atau keuntungan lain yang tidak dapat diperoleh atau hilang akibat memilih alternatif lain disebut sebagai opportunity cost. Alternatif terpilih. Cost yang sudah terjadi sehingga tidak relevan lagi dengan sebuah keputusan disebut sebagai sunk cost. Nah, berikut adalah tabel pengelompokan cost terkait dengan produk, volume produksi, departemen, periode akuntansi, dan pengambilan keputusan. Baiklah, sekian pembahasan mengenai konsep biaya dan sistem informasi akuntansi biaya dari kelompok 3. Mohon maaf atas segala kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan informasi. Terima kasih sudah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.